Oke, kembali lagi bersama gue Berto dan kali ini gue mau ngebahas figur Yudo Super Sentai Uchu Sentai Q Ranger yaitu How-Oh Soldier. Iya, jadi sekilas info uh, Yudo itu akhirnya ada ini sih. Figur Super Sentai ada lagi lah yang possible. Setelah biasanya kan Sentai itu kan cuman apa? Roleplay item, DX robot ya, sama soft vinyl figure super apa Sentai Hero Series ya, yang artikulasinya cuman pinggang sama pundak gitu doang 3 poin. Sedangkan waktu Q Ranger mereka nyoba ngetes pasar ya, bisa dibilang Bandai ngetes pasar figur Super Sentai itu kalau dibikin possible laku nggak sih? Itu kayaknya bisa jadi landasan kenapa Bandai akhirnya bikin figur Super Sentai lagi gitu, yang possible ya, dan ini possible banget BTW. Nanti gue jelasin. Dan akhirnya kita lihat sekarang aja Zenkaiser sampai sebanyak itu kan satu line up si Zenkaiser terus 4 robot itu tuh kepisah jadi 2 kotak loh, kepisah jadi 2 kotak body sama armor, kepisah body sama armor terus box terakhirnya isinya senjatanya mereka doang. Itu kan kayak wah gila, itu niat sih karena mereka kayak udah ngelihat itu sukses di Kamen Rider gitu ya. Maksudnya kan yang sempat gue lihat di gue review di G-Frame bahwa orang Jepang tuh karena figurnya murah ya. Ya maksudnya kan yang gue jelasin di build Shodonya build terus G-Frame itu kan mereka tidak terlalu mahal kan. Satu box tuh kayak sekitar cuman 550 yen gitu. Jadi kalau beli 2 box itu 1.000 yen kayaknya tidak mahal-mahal amat ya, kayak buat orang Jepang gitu. Jadi ya alhasil figur kayak gini laku-laku aja karena murah, representatif, artikulasinya banyak banget, jadi kayak orang suka juga, orang beli, orang suka, orang beli, Bandai cuan. Sederhananya sih kayak gitu ya menurut gue kalau ngeliat dari analisis ekonomi ala kadarnya. Oke, ini shieldnya gue pisahin dulu. Jadi di sini figurnya kalau kalian udah lihat review sebelumnya kan ini lebih tinggi ya daripada Shodonya Kamen Rider, lebih tinggi dari figur Kamen Rider. Entah kenapa ya. Di sini badannya stiker semua, yang bisa dibilang cat itu yang mana ya? Kayaknya ada ini bagian headphone-nya cat sih. Dari atas ini sampai ke tangkai ini di balik stiker bagian emas ini cat. Kayaknya udah itu doang deh. Kayaknya catnya emang cuman segitu, sisanya stiker, tapi stikernya nggak semua tembus sampai belakang, jadi belakangnya polos. Ini kan harusnya masih merah, beltnya silver, yang tembus sampai belakang cuman yang ini sih. Tapi ya itu kapan-kapan bisa gue cat lah figur ini, kapan-kapan kalau niat bisa gue cat. Tapi kerennya figur ini ya, dia stikernya metalik, jadi ada rasa apa ya, buat orang Jepang tuh suka lah, maksudnya kolektor atau anak-anak mungkin ya suka sih barang glossy metalik gitu, keren. Buat mereka tuh keren sih. Tapi meskipun figur ini oke untuk usia berapa ya? Kayaknya 5 tahun ke atas deh. Gue lupa sih 3 tahun apa 5 tahun ke atas gitu. Ini beda sama Shodo yang sebelumnya gue review, G-Frame yang gue review itu untuk 15 tahun ke atas. Kalau ini kan buat semua umur, kolektor bisa, anak-anak bisa. Jadi ya ini aman sih kalau kalian nemu ada yang jual Yudonya Zenkaiser kayak Ryu Soldier kayak. Kalau ada harganya terjangkau, sikat aja. Nah tapi kenapa kalian harus beli ini adalah karena artikulasinya bagus. Kayak gue lupa sih. Jadi kalau kepalanya bisa naik turun, bisa ngeliat. Terus lehernya swivel, jadi bukan baljo ini tapi swivel. Terus kalau pundaknya tuh dia bisa ditarik keluar nih. Uniknya karena dia berarmor ya, bukan kayak Ryu Soldier. Ryu Soldier tuh gue masih pengen, cuman ya nggak tahu kapan juga sih belinya. Ryu Soldier, Kira Major udahlah skip aja kayaknya. Ataupun kalau dapet nggak tahu juga dapet yang mana tokohnya. Dia bisa ditarik karena emang buat ininya gerak ke depan, tapi ini ball joint sih, ball jointnya full, bisa samping, depan, belakang 360 derajat. Terus itu ya gue nggak tahu Sentai yang lain gimana ya, soalnya kan kalau Q Ranger ini kan mereka pakai armor ya, kalau Sentai lain kan enggak. Di sini jadi bisa ditarik buat melancarkan gerakan ininya tangannya. Tapi juga di sini dia bisa kayaknya ada butterfly joint sedikit, bisa mundur maju mundur. Terus di bagian ini ada bicep swivel,
360 derajat, tentunya bisa diputar, sikutnya bisa kayak orang patah tulang. Tapi intinya dia bisa 90 derajat lebih sedikit ya. Terus yang gue sempet nggak sadar tuh adalah ternyata dia di sini bisa apa? Emang bisa diputar. Jadi kan Yudo tuh karena sekarang makin detail jadi ada optional handnya kan. Di sini dia emang belum ngasih ya kayaknya, gue lupa deh. Atau sisi Orion doang gitu yang dapat tangan kebuka, tapi di sini bisa dicopot. Jadi bisa muter gitu loh. Kalau nantinya kan emang bisa jadi apa? Tangannya bisa diganti-ganti. Nggak ada artikulasi pinggang, tapi kayaknya setelah Q Ranger mulai ada. Terus pahanya bisa ke depan, ke belakang nggak bisa, tapi bisa spread, ada swivelnya, terus dengkulnya 90 derajat lebih sedikit, dan ini ankle-nya ball joint. Oke, tadi kayak gue ada yang salah sebut sedikit ya. Maksudnya emang ini untuk semua umur iya, tapi harap hati-hati karena stikernya kayak gini ya. Ini lebih bisa kelihatan lecet daripada stiker yang doff. Ini kan metalik ya, bukan sekedar glossy tapi emang metalik gitu. Finishing cetakan printernya. Wah, gue ngomongin percetakan. Ya, jadi megang tuh jangan pakai kuku, jangan pas megang pen knife atau cutter gitu karena ini beneran bisa lecet. Nah, tapi gue mau cerita sedikit kenapa kenapanya itu nanti kenapa gue beli ini tuh nanti, tapi gue mau sedikit cerita soal proses masang stikernya. Stikernya itu ada sedikit yang gue potong supaya bisa lebih masuk gitu. Terus yang gue inget tuh yang gue potong tuh adalah bagian beltnya sih, tempat nyimpen key utamanya ini sih. Ini tuh aslinya satu utuh dari tali sama tengah beltnya ini tuh satu stiker utuh, tapi gue potong supaya si bagian buckle-nya nih yang tengahnya ini beneran bisa ngebentuk sesuai cetakan plastik figurnya ya. Figurnya detail BTW, cetakan figurnya detail. Terus apa lagi ya, kayaknya yang gue potong cuman itu deh, sisanya kayaknya nggak gue potong sih, gue lupa ya. Ini sih yang merah sama silvernya dia pisah, ini juga kalau nggak salah merah sama silver yang ini pisah sih. Kayaknya nggak satu piece gitu, kayaknya nggak satu piece juga sih. Nah terus kenapa gue beli ini? Itu nanti, itu masih nanti, ada kejutannya sedikit. Oke, terus kalau masuk senjatanya cuma dicat silver doang dari plastiknya, base plastiknya warna dark blue ya, dark biru gelap agak keabu-abuan. Tapi dia dicat silver, nantinya mungkin akan, kalau gue sempet sih akan gue cat merah sih di bagian perisai sama pedangnya ini harusnya ada detail merah lagi sih, cuman ya itu tidak tersampaikan lah karena figurnya kecil gitu. Dan dia emang gimmicknya, dan kerennya Yudo adalah dia emang jelas meniru gimmick asli apa ininya kan, bisa dipasang di ininya. Nah, yang gue cukup sukai dari cetakan perisai ini adalah ini kalau gue deketin ini detail loh. Maksudnya kalau kalian bisa lihat di sini ada kepala Phoenix ini di bagian dalam. Terus di sini juga ada cetakan ininya, bentuk Phoenix-nya, jadi ini mempermudah orang yang mau ngecat figurnya. Nah, tapi di bagian pedangnya taruh tadi udah fokus. Nah, di sini tuh dia key utamanya tercetak cukup detail. Gue akui untuk standar gue itu cukup detail, tapi bagian ujung pegangannya ini ada kepala Phoenix-nya dong. Jadi emang itu sedetil itu figurnya. Meskipun handle-nya jadi pendek ya. Jadi kalau kita pajang di sini, kepala Phoenix-nya nggak kelihatan, tapi sebenarnya ada. Gue kagetnya kalau kalian pernah beli Yudo Sentai yang lain atau Sodonya Kamen Rider, X-Set dan seterusnya gitu, kan biasanya pegangannya cuma silinder pendek kayak ukurannya setengah si tangan kan, tapi di sini tuh dia bener-bener sampai. Maksudnya detail kepala Phoenix-nya ada meskipun pas dipasang di sini nggak ada sih. Terus kalau kita posein dengan perisainya, oke, ya salah satu yang alasan kenapa gue cukup suka Ho Soldier ya, meskipun gue nggak nonton Q Ranger sampai habis sih, tapi memang dia tuh ya karena dia pakai perisai itu sih. Gue cukup suka tokusatsu ya, bukan ngomongin tokoh game gitu kayak Link dari Legend of Zelda kayak atau tokoh game yang lain gitu pakai perisai nggak, tapi emang menurut gue tokoh tokusatsu pakai perisai di senjatanya tuh keren. Kayak Cyclone Joker Extreme tuh gue suka. Exi-Draft tuh kan ada perisai sama pedang, itu gue juga suka. Kalau diposein kayak gini lah, keren. Terus kalau mau diposein dia masukin ini ke ininya bisa sih, cuman ya perlu diutak-atik dikit lah. Bisa, sebenarnya bisa banget mau diposein dia
ngambil ininya sampai ke sini, nah bisa. Nah, jadi kenapa gue beli ini akhirnya adalah kita sampai ke titik utamanya, yaitu dengan drum roll itu suara mesin gun ya, bukan drum roll. Ya itu adalah karena gue punya ini. Dor, wah, ternyata figurnya lebih tinggi. Bentar, gue coba naikin HP gue. Nah, segini dapat lah. Karena gue punya, dia jatuh. Iya, karena gue punya mini plannya si Gigan Ho-Oh ini. Gigan Ho-Oh ini gue beli second, murah meriah. Meskipun ada sedikit masalah di baliknya, tapi akhirnya barangnya sampai di tangan gue dan gue seneng banget. Gue ngeliat Gigan Ho-Oh tuh gimana ya, DX-nya gini sih, bukan ngomongin versi DX-nya atau versi serialnya ya, tapi sebenarnya Gigan Ho-Oh secara umum tuh adalah bentuk roketnya sih. Ini kan bagian badan atasnya kan satelit ya, satelit, terus bagian badan kaki, badan dalemannya ini sama kepala kan roket ya. Itu tuh itu tuh ngingetin gue sama Thunderbird 3 sih. Thunderbird 1 atau Thunderbird 3-nya Thunderbirds lah, atau Thunderbirds Argo ya kan. Kayaknya itu keren aja gitu, gue ngeliatnya beneran secara sederhana, wah roket. Pas adegan terbang ya gue waktu itu nonton di RTV sih, kan Q-Ranger sempat tayang di RTV ya. Gue nonton sedikit sih, nggak nonton semua episode gitu. Pas gue lihat Gigan Ho-Oh pertama kali muncul terus terbang gitu, gue nggak sengaja nonton episode itu sih lebih tepatnya. Tapi pas lihat kayak, wah gila nih kayak Thunderbirds banget ya. Thunderbird 3 terbang ya, Thunderbird 3 take off kan, karena roket take off-nya ke atas gitu. Ya Thunderbird 1 juga sama sih, tapi kalau ngomongin luar angkasa jelas kayak Thunderbird 3 dan tuh kayak wah anjir. Sorry gue ngomong kasar tapi anjir itu keren banget sih. Sehingga ya akhirnya gue beli mini plannya, jadi ini udah dirakit. Kalau kalian lihat stiker putihnya udah agak menguning ya. Udah nggak putih-putih banget gitu. Atau mungkin aslinya gini juga gue nggak tahu. Tapi ya udah akhirnya gue beli aja karena emang gue suka dia sebagai robot sendiri ya, bukan sebagai digabung jadi yang robot gede banget tuh, gue lupa namanya, gabungannya sama Q-Ren-Oh itu. Terus ya udah pas gue lihat ada salah satu kenalan gue punya si Ho-Oh Soldier ini dengan harga yang super murah, ya udah gue beli aja karena emang pada akhirnya gue suka juga sama si Ho-Oh Soldier. Ya udah deh, akhirnya gue beli. Keren lah ya. Gila. Tapi emang ini zaman Yudo karena masih percobaannya kan, cuman line up-nya kan cuman sisi Red, sisi Orion sama Ho-Oh Soldier ya, cuman 3 karena masih lini percobaan banget dan kayaknya Bandai nggak atau belum tentu mau rilis itu sekarang ini, jadi emang cuman mereka bertiga line up-nya. Habis itu kan Yudo akhirnya full ya line up-nya sampai Ranger, kayak Ranger tambahannya juga ada semua gitu. Ya udah kayak gitu. Terus ini perbandingan tinggi yang ya kalau kalian udah lihat video build atau G-frame kemarin sama Gridman kayaknya hampir sama ya, kalau diberdiriin lurus kayaknya hampir sama sih. Ya mendekati lah, nggak beda jauh banget, cukup mendekati lah. Ya. Terus sama tadi kan Gigan Ho-Oh-nya udah. Ya udah gitu aja yang mau gue ceritain dalam vlog gue kali ini. Sekian untuk review kali ini sih. Terima kasih sudah menonton dan sudah subscribe ya untuk penonton lama yang masih setia nungguin video gue meskipun update-nya nggak nentu. Terus juga gue cuman mau bilang selamat datang untuk subscriber baru. Jangan banyak berharap channel ini banyak update. Nggak, gue kerja soalnya. Gue bisa bikin video ini aja karena lagi sempet dan emang ada niatnya gitu. Selebihnya gue gambar-gambar sih. Kalau kalian mungkin sekalian gue promosiin lah ya. Gue punya channel satu lagi sih. Kalian lihat aja nanti di bagian deskripsi karena gue nggak taruh di credit title. Linknya ada di bawah. Kalau kalian mau subscribe channel yang itu boleh. Nggak apa-apa juga. Oke, sekian untuk video review kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, bye-bye. Headbang, anak metal.